Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Selamat dan berbahagia menikmati nikmat Allah yang tak terhingga bilangan banyaknya. Semoga Allah karuniai kita taufik wal hidayah beserta inayah yang terus menerus, yang dapat memudahkan bagi kita bersama untuk mensyukuri nikmatnya yang tak terbilang banyaknya itu. Saudara-saudara sekalian, sungguh kesayangan Allah. Allah maha kasih sayang kepada hambanya. Allah panggil hambanya untuk mendapat bahagia daripadanya, untuk selamat kelak di negeri hari kiamat, masuk ke dalam syurga, untuk jauh daripada siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah ta'ala panggil umat, Allah ta'ala silahkan umatnya, hamba Allah, kepada daris salam, kepada negeri sentosa dan selamat, kepada syurga yang nikmatnya abadi selama-lamanya. Dan Allah ta'ala memberi petunjuk orang yang dikehendaki kepada jalan yang lurus, yang membahagiakan jalan itu di dunia dan menyelamatkan dia kelak di negeri akhirat. Saudara-saudara sekalian, sungguh Nabi memang sangat sayang kepada umatnya, dan Allah sangat kasih sayang kepada hambanya. Nabi katakan dalam salah satu hadisnya bahwa umatnya semua akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Nabi pernah sabdakan di hadapan para sahabatnya, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Ya Rasulullah, wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalian umatku, kata Nabi, akan masuk ke dalam syurga. Umat semua akan masuk ke dalam syurga kecuali yang tidak mau. Ini ada illah, diistisnakan, dikecualikan. Ada orang yang tidak mau masuk syurga. Walhal Nabi katakan umatku semua isi syurga kecuali yang tidak mau masuk syurga. Saudara, waktu Nabi bersabda demikian di depan para sahabat, sahabat memajukan pertanyaan, ya Rasulullah, wala ya'ba? Hai Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Rupanya para sahabat ini terheran-heran. Ada orang yang tidak mau masuk surga itu suatu barang yang ajaib sekali, suatu barang yang aneh sekali. Orang tidak mau masuk surga. Jawabnya Nabi, orang yang taat kepada aku, patuh menjunjung perintah aku, mereka lah yang akan masuk ke dalam surga. Tetapi orang yang menentang, yang tidak menjunjung perintah aku, dialah orang yang tidak mau masuk surga. Saudara-saudara sekalian, begitu singkat jawabnya Nabi, penuh dengan jawami'ul kalim, luas sekali dia punya artinya. Tidak panjang jawabnya Nabi, siapa yang taat kepada aku, dialah orang yang mau masuk surga.
Siapa yang tidak turut perintah aku, dialah yang tidak mau. Begitu jawabnya Nabi, singkat tapi jawami'ul kalim. Tuhan telah berikan pada apa yang disabdakan oleh Nabi. Maknanya luas sekali. Saudara, belum kita dengar manusia berkata, aku tidak mau masuk surga. Alhamdulillah kita tidak dengar perkataan itu sampai saat ini. Tidak ada orang berkata, aku tidak mau masuk surga. Belum orang katakan. Akan tetapi lisanul hal afsah min lisanil magal. Hal kita, keadaan diri kita dan pribadi kita itu lebih fasih daripada ucapan kita. Meskipun kita tidak ucapkan bahwa kita tidak mau masuk surga, kita tidak ucapkan, namun tatkala anggota kita menentang, melawan, tidak mau menjunjung perintah Nabi, seolah-olah ini sudah berkata dari kepala sampai kaki, kami tidak mau masuk surga. Meskipun mulut itu bungkam, 1000 kali bungkam tidak berkata, tapi sekujur badan dari kepala sampai kaki berkata, kami tidak mau masuk surga. Begitulah kekuatan lisanul hal afsah min lisanil magal. Tidak usah diucapkan di lidah. Setekala anggota kita berpaling, setekala anggota kita enggan, setekala anggota kita tidak sambut apa yang Nabi sabdakan dan perintahkan itu, daripada ialah perintahnya, maka orang itulah sekujur badannya telah menjawab dengan tegas bahwa dia tidak mau masuk ke dalam surga. Tidak usah diucapkan dengan lidah, karena lisan pribadi lebih fasih daripada lidah yang sebenar-benarnya dari mulut kita. Jadi itulah saudara-saudara sekalian, dapat kita lihat yang taat kepada Allah, orang itu yang mau masuk surga. Ketika tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, perintahnya yang disyariatkan oleh Nabi kita disampaikan, mereka itu tidak mau mengerjakannya, mereka itulah menjawab bahwa kami tidak mau masuk surga. Tidak usah dijawab dengan lidah, tapi dijawab dengan pribadi seluruhnya bahwa dia yang sebetulnya tidak mau masuk surga. Saudara-saudara pendengar yang terhormat lagi berbahagia, surga sebagai Darun Naim, negeri yang akan dibalas oleh Allah hamba-hambanya, yaitulah jannat hadaiqa wa basatin, taman yang indah, kebun yang teratur, yang mempunyai buah-buahan yang tak ada putus-putusnya, mahligai yang sangat indah, sungai-sungai yang mengalir tak dapat manusia gambarkan. Pernah ada yang menanya, surga itu sudah dibikin oleh Tuhan apa belum? Saudara, surga sudah dibikin Tuhan. Tuhan telah berfirman dalam hadis qudsi dan menerangkan, a'adatu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. A'adatu itu PL madi, zamannya mada wan dada. PL madi, perbuatan yang sudah lulus, yang sudah lalu. Zamannya mada wan dada, sudah. Artinya aku telah sediakan, maknanya sudah. Jadi surga telah dibikin Tuhan. A'jatu. Jadi bukan aku akan sediakan, bukannya istiqbal zamannya, tapi zamannya pada firman Tuhan hadis qudsi tadi dengan fi'il madhi yang zamannya madha wan qadha. Jadi aku telah sediakan, kata Allah.
bagi hamba-hambaku yang saleh, li ibadiyas shalihin al-amilin, hambaku yang sudah kerja amal saleh di dalam dunia. Apa yang disediakan Tuhan? Mala ainun ra'at, barang yang belum pernah mata melihat. Apa yang Tuhan sediakan di surga itu belum pernah mata melihat. Wala udhunun sami'at, belum pernah telinga mendengar segala bunyi-bunyian yang merdu. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Kayak apa itu surga? Saudara, kalau di dalam dunia ada satu barang yang bagus sekali, aneh sekali, cantik sekali, dikatakan kayak surga. Itu lantaran tidak lihat yang lebih bagus lagi, katanya kayak surga. Saudara, tidak. Sekali lagi tidak. Tak dapat bagaimana nikmat surga. Apa artinya segala kecantikan-kecantikan dalam dunia ini kalau dibanding dengan nikmat surga? Apa artinya perempuan cantik yang joget di depan manusia, yang sudah terangkat irtafa'at burgu'ul haya, kerudungan malu sudah terangkat, telanjang mereka itu di depan orang khalayak ramai. Itukah cantik macam bidadari? Tidak. Sekali lagi tidak. Hatta 1%, 0,5%, seperempat persen, 98% tidak dapat membandingi bagaimana cantiknya bidadari kalau diukur dengan perempuan dunia yang bagaimanapun dia punya cantiknya. Saudara, kalau andai kata bidadari ujung telunjuknya dikeluarkan di langit pertama ini di dunia, niscaya tidak bercahaya lagi matahari dan bulan. Cahaya telunjuk daripada bidadari lebih terang daripada cahaya bulan dan matahari. Bagaimana cantiknya kalau diukur? Apa artinya? Kalau Nabi telah katakan, kalau kamu mau coba ukur dunia dengan akhirat, celupkanlah ujung jarimu, telunjukmu di lautan. Angkat apa yang mengenakan telunjuk itu dengan air laut, itulah nikmat dunia. Apa yang tertinggal lautan yang luas, itulah nikmat akhirat yang telah disediakan. 99 rahmat disimpan oleh Allah untuk balas dia punya hambanya di hari kiamat, dan 1 rahmat saja di dunia untuk seluruh makhluknya Tuhan. Saudara gambarkan, Tuhan mempunyai 100 rahmat, 100 rahmatnya. 1 di dunia, bersekutu manusia dan binatang-binatang mendapat rahmat yang 1. Itu sampai kerbau, kuda tidak injak anaknya karena ada rahmat yang Tuhan taruhkan dalam hatinya itu. Dari semua makhluk dari zaman dahulu sampai hari kiamat, hanya 1 rahmatnya Allah meliputi untuk semua makhluknya, dan disimpan oleh Allah 99 rahmat. Allah Ta'ala akan rahmatkan hambanya besok masuk ke dalam surganya Tuhan kalau mau diukur rahmatnya Allah terhadap hambanya. 1 rahmat untuk seluruh makhluk Tuhan dari dulu sampai hari kiamat. 99 disimpan. Allah Ta'ala yarhamu ibadahu yaumal qiyamah, masukkan ke dalam surganya mendapat 99 rahmatnya Tuhan. Di lain hadis Nabi sabdakan, "Mad dunya fil akhirati illa mislu an yaj'ala ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'u," atau kama qala. Nabi katakan, tidak ada ini dunia kalau dibanding dengan akhirat, melainkan seperti seorang kamu menyelupkan telunjuknya di lautan, kemudian diangkatnya apa yang mengenakan telunjuknya air laut itu dunia. Dan yang setinggalnya lautan yang tidak ada hingganya airnya itu nikmat akhirat akan diberikan oleh Allah besok dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, tapi manusia yuhibbunal ajilah, suka yang sigrah, suka yang kontan, dan dia tinggalkan yang tempo, yaitu yang nanti,
negeri akhirat. Dia suka yang kontan, yang sekarang. Yang di akhirat dijanjikan Tuhan, yang pasti akan datang masanya. Tapi manusia tidak tertarik dengan yang demikian, saudara. Silau dengan dunia yang tak ada arti sama sekali. Seperti sarok, ini bayangan air disorot oleh matahari, di mana musim panas tengah hari, seperti bayangan air. Orang yang haus mengirakan itu air, tapi hanya bayangan air. Kita paranin tidak ada apa-apa. Itulah nikmat dunia yang ada sekarang ini, saudara-saudara sekalian. Jadi ada orang yang mau masuk surga dan ada orang yang tidak mau masuk surga. Walhal Allah telah panggil, wallahu yad'u ila daris salam. Sudah ada di dalam Quran, wallahu yad'u ila nar. Tidak ada. Wallahu yad'u ila nari jahannama. Tidak ada. Wallahu yad'u ila jahannam. Tidak ada. Wallahu yad'u ila nar. Tidak ada. Tapi wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim. Bagaimana sayangnya Allah terhadap hambanya. Selalu dipanggil kita untuk berbahagia di mana negeri akhirat nanti. Sabarlah dalam keberatan apa yang kita pikul di dalam menjunjung syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, memang tidak pantas kalau umat Islam terkebelakang dari umat yang lain. Karena umat Islam satu umat yang sempurna, mempunyai qanun yang sempurna dari Allah. Tapi banyak sudah meninggalkan qanun yang digariskan oleh Allah dan Rasul, menyeberang kepada qanun-qanun yang dibikin oleh manusia yang cepat berubah dan cepat habis dan hilang. Ta'akhur muslimin disebabkan umat muslimin ikut akhlak-akhlak yang sudah rusak, tidak mempertahankan akhlak samawi, akhlak langit yang dibawa oleh Nabi. Tidak ada orang yang sempurna lebih daripada Nabi. Tidak ada akhlak yang lebih dibawa oleh Nabi daripada akhlak apapun dalam dunia ini. Jadi akhlak samawi, akhlak yang dibawa oleh Nabi, diberikan melalui malaikat Jibril, sampai Nabi mempunyai akhlak yang tinggi sekali. Nabi mempunyai budi pekerti yang tinggi sekali dan yang besar sekali. Nabi telah sabdakan dalam adabnya dan akhlaknya, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang ajar adab kepada aku Tuhanku, dari itu bagus adabku. Ini adab yang diheransikan kebaikannya, tapi dikatakannya sudah kolot adabnya, sudah tidak sesuai lagi, di mana zaman yang sudah begini majunya katanya. Maka adab yang Nabi bawa, adab samawi, akhlak yang Nabi bawa, memberikan contoh kepada seluruh manusia, menjadi uswatun hasanah. Tidakkah Allah firmankan dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim? Di dalam kitab Al-Bahut Tafsir keterangannya, Rabbul Izzah yasifu anna Muhammad bin Abdullah ala khuluqin 'azim wa ma ba'da kalami Rabbina kalam. Begitu komentar yang disampaikan di dalam kitab Al-Bahut Tafsir. Rabbul Izzah, Tuhan yang maha mulia, yasifu, dia yang mensifatkan anna Muhammad bin Abdullah ala khuluqin azim,
bahwasanya Nabi Muhammad ibni Abdullah di atas budi pekerti yang besar. Allahul Azim sama khuluqan Nabi aziman. Allah yang maha besar, pencipta alam semesta, dia yang mengatakan Allah di atas perangi yang amat besar. Fama ba'da rabbina, ba'da kalami rabbina kalam. Kalau Allah sudah bercakap, tidak ada satu kalam, satu percakapan yang dapat menindih firman-Nya Tuhan. Sekalipun semua manusia dalam dunia kumpul untuk mengimbangi firman Tuhan, tidak dapat diimbanginya, karena Allah yang menciptakan alam semesta, dia yang mengatakan akhlak Nabi itu besar. Wa min jumlati akhlaqin Nabi al-ilm wal-hilm was-syaja'ah wal-jud wal-karam wal-ifah dan seterusnya. Daripada akhlak Nabi yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Lihat bagaimana syaja'ahnya Nabi. Tak ada orang lebih berani daripada dia. Lihat syukurnya Nabi kepada Allah. Hatta tawarramat gadamahu min tulul qiyam. Wa fi ba'd riwayah hatta tastafattara qadamahu min tulul qiyam. Sampai Aisyah berkata, waktu kakinya bengkak, lima tasna'u hakada wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhar. Kenapa kau berbuat sampai bengkak kau punya kaki sembahyang sunat di waktu malam, walhal Allah telah ampuni dosamu yang terdahulu dan yang terkemudian? Maka kata Nabi, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak berterima kasih kalau aku dinamai hamba yang banyak syukur dan pandai mensyukuri nikmat Allah? Begitu jawabnya Nabi. Manna tawarramat gadamahu min tulil qiyam. Kami waktu dengar kami punya guru berpidato, Al-Habib Al-Allamah Alawi bin Tahir Al-Haddad rahmatullah alaih, di mana Bogor sana, di depan khalayak ramai, beliau mengambil satu hadis ini. Dia pidatukan tentang bagaimana kesyukuran Nabi kepada Tuhan sampai bengkak kakinya karena berdiri sembahyang bersyukur kepada Allah. Dia ucapkan dengan komentarnya, manna tawarramat gadamahu min tulil qiyam. Manna tawarramat gadamahu min tulil qiyam. 3 kali Habib Ali bin Tahir mengucapkan manna tawarramat gadamahu min tulil qiyam. Menggerung manusia semua menangis, menunduk kepalanya. Siapa daripada kita yang sampai bengkak kakinya karena lama berdiri sembahyang? Siapa daripada kita yang sudah mensyukuri nikmat Tuhan yang sampai bengkak dia punya kaki karena lama berdiri sembahyang di waktu malam? Di waktu dia tekan suaranya, manna tawarramat gadamahu, semua waktu itu menunduk kepala manusia, meneteskan air mata. Memang belum kita mensyukuri nikmat Allah yang sebetul-betulnya. Bagaimana Nabi yang dinamakan Sayyidus Syakirin? Kalau ada manusia yang syukur kepada Tuhan, yang banyak syukurnya, maka Nabi Muhammad Sayyidus Syakirin. Kalau ada manusia di dunia yang banyak sabarnya, Nabi Muhammad Sayyidus Sabirin. Kalau ada manusia yang paling takwa kepada Nabi, kepada Allah, maka Nabi Muhammad Imamul Muttaqin. Tak ada tandingnya, saudara. Ini akhlak yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Akhlak samawi, akhlak yang dari langit dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Tak keliru lagi, saudara, bila mana akhlak ini kita ikuti. Dan bagaimana sabarnya Nabi? Surja wajhuhu syarif, dilukai mukanya yang begitu mulia, muka yang bersinar. Ila surah faka'anna wajhahu qit'atu qamar bal huwa adwa'u minal qamar idza tabassama kharaja nur min sanayahu wa idza takallama faka'annahu dur sagata min fihi. Bagaimana cantiknya Nabi
Kalau dia berbicara, bercakap seperti mutiara gugur daripada dia punya bibirnya itu. Kalau dia senyum, keluar nur. Mukanya yatahalla kal badar, seperti bulan idza surra wajhu. Apabila idza surra dia senang, faka'anna wajahahu qit'atu qamar. Saudara, muka yang begitu mulia, muka yang begitu suci, suci wajhu syarif, dilukai oleh lawannya, dipukul Nabi sampai berlumuran darah. Wa kusirat rubaiyatuh, dibikin patah giginya, dilontar dia punya giginya sampai patah, pecah dia punya bibirnya, dan keluar darah. Di waktu dia di mana Taif menyampaikan tablignya kepada orang Taif, yang terakhir dia diusir dari sana. Kata orang Taif, ya Muhammad, ukhruj min baladina, hai Muhammad, keluar engkau dari negeri kami. Nabi Muhammad baru saja melangkah beberapa langkah, itu batu yang dilontar oleh orang yang tidak bertanggung jawab, budak-budak, anak-anak kecil, dikeroyok Nabi dengan batu yang tak ada putusnya. Zaid bin Harithah yang kemari menjaga batu jangan mengenakan Nabi, namun kena juga batu sampai berlumuran darah, terompahnya basah dengan darah. Saudara, begitu Nabi sabar. Wahai malaikat yang menjaga gunung di Taif berkata kepada Nabi datang, maka aku malaikat yang jaga gunung telah didengar apa ucapan daripada orang Taif yang menyakitkan engkau. Aku akan gencet orang Taif, bikin habis sama sekali, biar dia mati sama sekali. Kata malaikat yang jaga gunung. Kata Nabi, jangan. Aku harapkan anak cucunya atau anak cucu yang ada di sulbinya yang akan beriman kepada aku. Kalau dia digencet, mati maknya dan bapaknya, tidak melahirkan anak lagi. Aku sabar yang demikian. Allahumma ghafir lidahum fa innahum la ya'lamun. Hai Tuhan, ampuni gaumku, dia tidak tahu aku Nabi. Dia berhenti di mana satu kebun, dia lapor kepada Tuhan, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa jillata hilati wa hawani 'ala nas ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila adwin malaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabuka fala ubali. Doa Taif al-masyhur fi kitab al-Bukhari. Nabi rapor kepada Tuhan bagaimana waktu dia sampaikan. Dia katakan, ya Tuhan, asal jangan engkau saja murka kepada aku. Aku tidak peduli, sekalipun semua manusia di dunia memusuhi aku, itu tidak jadi soal. Asal engkau saja, illam yakun bika alayya ghadabuka fala ubali. Asal jangan murka engkau saja kepada aku tidak peduli. Semua manusia murka kepada aku, itu tidak jadi soal. Begitu hati yang sudah membeton, mempunyai iman yang kuat, kepercayaannya kepada Allah, tidak jadi soal. Manusia boleh kata apapun, boleh Nabi kata sahir, boleh kata kahin, boleh dikatain majnun, boleh dikatain apa saja, asal jangan engkau saja murka kepada aku tidak peduli. Begitu pejuang, begitu sifatnya orang yang sabar. Kalau ada manusia sabar, Nabi Muhammad Sayyidus Sabirin. Kalau ada manusia takwa kepada Tuhan, Nabi Muhammad ialah Imamul Muttaqin. Seorang sahabat namanya Abdullah bin Sakhir pernah datang ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Satu orang sahabat datang ke rumah Nabi, dari samping rumahnya dia dengar Nabi Muhammad lagi sembahyang, walahu azizun ka'azizil mirjal minal buka. Dia dengar dari samping rumahnya terdengar suara macam periuk yang mendidih airnya, macam suara air yang mendidih dalam periuk keluar dari lidah Nabi min syiddatil khauf li rabbih, karena takutnya kepada Tuhan. Jadi Nabi lagi sembahyang, di waktu malam terdengar suara menggolak,
seperti air yang mendidih dalam periuk, begitu terdengar dari rungga Nabi min syiddatil khauf li rabbih, karena takutnya kepada Tuhan. Walhal Nabi telah sempurna daripada makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu, kalau ada orang yang takwa, Nabi Muhammad imamul muttaqin. Kalau ada orang yang sabar, yang paling sabar, Nabi Muhammad sayyidus sabirin. Kalau ada manusia yang paling banyak syukurnya, Nabi Muhammad sayyidus syakirin. Begitulah seterusnya. Inilah pemimpin kita yang berani bertanggung jawab dari dunia sampai ke negeri akhirat. Di akhirat dia yang berdiri, ummati ummati ala ana laha, umatku umatku, aku baginya, aku untuknya. Semua manusia melutut, semua ada di bendera Nabi, di bawah liwa'ul hamdi, ayat wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhar, nafal fakhra wa bayyana al-haq wa adhara ni'matallah wa tahaddas. Di dalam kitab Ugudul Almas yang dikarang oleh Habib Alawi bin Tahir Al-Haddad Mufti Johor, di dalam kitabnya mentafsirkan maknanya Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhar, nafal fakhra wa bayyana al-haq wa adhara ni'matallah wa tahaddas. Nabi menafikan kebanggaan, dia menyatakan yang hak, dia zahirkan nikmat Allah yang diberikan di atasnya. Semua bendera ribu, tidak ada bendera berdiri di hari kiamat. Amerika benderanya tidak berkibar di padang mahsyar, Inggris tidak berkibar, RRT tidak ada benderanya berkibar di padang mahsyar. Tidak ada yang berkibar bendera, melainkan satu bendera, yaitu liwa'ul hamdi, bendera kepujian yang dipunyai oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan macam di dunia, ratusan bendera boleh berkibar di mana Dewan Keamanan. Besok di hari kiamat tidak ada bendera yang akan berkibar, melainkan satu saja, bendera Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua di bawah bendera Nabi Muhammad SAW. Ini pemimpin besar yang bertanggung jawab. Wa anta babullah ayyumri'in atahu min ghairika la yadkhulu. Engkau hai Muhammad pintu Allah, siapa yang masuk tanpa menggunakan pintu engkau tidak bisa sampai kepada Allah. Sekian wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.